Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Wa qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran fasabbihu bukratan wa asila. Para salikin rahimakumullah, mari kita mengawali Aji Qalbu pada hari ini Sabtu 24 Oktober 2020. Bertepatan insyaallah ini sudah di hari Rabiul awalnya 4 insyaallah. Semoga kita senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, mari kita kirim Fatihah menyampaikan tawasul ila sayyidina sallallahu alaihi wasallam wa ila khulafaur rasyidin sahabat. Muhammad wa sallam. Tidak Allah wa khususan Syekh Abdullah bin Al-Haddad mu'alif hadzal kitab Adabus Suluk wal Murid wa nafa'anallahu bihima fi ulumiha fid dharain. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para salikin rahimakumullah, sekilas untuk menyambungkan Ngaji Qalbu minggu yang lalu, kita bicara tentang tidak ada satupun yang terpenting buat kita bagi para salikin untuk menjaga dalam keadaan suci mutawammatul wudu. Jadi kita menjaga wudu. Yang kedua, dan tidak ada yang terindah dalam diri seorang salikin itu adalah dia ingin selalu bangun malam. Ya, disarankan jangan banyak minum, jangan makan, karena itu akan wataklat jawarihu anil ibadah. Jadi orang yang banyak makan, banyak minum itu adalah sangat berat rasanya untuk ibadah dan bangun malam. Ya, dan itu semua ada hubungannya dengan cara makan, cara tidur, cara minum kita, jangan berlebih-lebihan. Dan satu bukan kesimpulan ya, istilah yang umum, sedikit makan dan sedikit bicara. Jangan sedikit-sedikit makan dan sedikit-sedikit bicara. Nah, itulah diri seorang salikin, seorang yang mencari dan ingin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Para salikin rahimakumullah, mari kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yanbaghi lil murid ayyakuna ab'adan nasi 'anil ma'asi wal mahdhurat wa akhwadhahum lil fara'id wal mahmurat wa ahrasahum 'anil qurbati wa asra'ahum ilal khairat. Dalam faslun yang sekarang ini, faslun anil ma'asi wal mahdhurat. Jadi pasal yang kita dilarang untuk melakukan ma'asi, maksiat, dan selebihnya
kita harus berdekatan dengan ibadah. Jadi berbalik. Kalau orang itu ahli ibadah, pasti menjauhi maksiat. Sebaliknya kalau orang itu ahli maksiat, orang yang sehari-harinya hidup maksiat, sangat berat dan sangat sulit untuk dia melakukan ibadah. Karena itu disebutkan wayam bahil lil murid ayyakuna abdan nas. Jadi wayam bahil lil murid, dan seseorang murid, orang yang ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, seseorang yang ingin dikasihani Allah, seseorang yang ingin menghambakan diri hanya kepada Allah, dan seseorang yang suluk berjalan hanya menuju Allah, ayyakuna abdan nas anil ma'asi wal mahdhurat. Maka seseorang yang ahli suluk, orang yang ingin hanya mendekatkan diri pada Allah, dan kalau kita semua dalam hati, ya sudah saatnya saya mendekatkan diri pada Allah, sudah saatnya saya menuju Allah, dan sudah saatnya kita ingin dikasihani Allah, bukan dikasihani manusia, dihormati manusia, disebutkan ab'adan nas anil ma'asi. Maka kita semua itu ab'ada, ta'id, jauhkan diri kita dari sebagai manusia yang paling jauh, anil ma'asi, dari perbuatan-perbuatan maksiat, wal mahdhurat, dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, oleh Rasulullah. Satu. Yang kedua, wa akhfadhahum bil faraidi wal ma'murat. Seorang kekasih Allah, seorang yang ingin dekat dengan Allah, seorang yang berjalan menuju Allah, wa akhfadhahum lil faraidi, maka dia harus menjaga seluruh perbuatannya itu lil faraidi, hanya untuk menjalankan yang fardu-fardu, dan seluruh perintah-perintah Allah wal ma'murat, yang dianjurkan oleh Allah. Yang kedua. Yang ketiga, para salikin rahimakumullah, kalau para salikin, kita semua para jamaah ingin dan sudah berjanji dalam hati kita, sudah niat, ayo kita umur sudah 40 ke atas. Karena Nabi umur 40 ke atas itu harus hati-hati. Orang kalau sudah 50, bahasa orang Jawanya seket, segera pakai ketu. Seket, segera pakai ketu, pakai topi. Jadi kalau orang, maaf ya, yang ganteng-ganteng ya, kalau umur 40 masih suka kepalanya dibuka, ini bagian dari falsafah Jawa yang perlu kita perhatikan. Seket, mengapa tidak patang puluh sono, patang puluh katakan? Karena disebut seket, orang Jawa menyebut seket karena itu adalah segeralah pakai topi. Malu, unsur malu itu sudah harus buang. Malu kemana yang tidak baik, malu bicara yang kemana-mana, sudah harus malu. Nah itu namanya orang Jawa seket. Apalagi kalau sudah umur 60, seket siji, seket loro. Mengapa tidak seket songo, seket 10, tapi disebut dengan suwita? Orang Jawa menyebut suwita. Bahasa Jawa ini falsafahnya suwita, segera dan tindak. Tindak kemana? Tindak menuju Allah.
yang sewaktu-waktu kita sudah dipundut, sudah dipanggil oleh Allah dalam usia. Walaupun orang juga nggak tahu 40, 30 sekarang sudah banyak yang meninggal, 40 sudah banyak teman-teman kita. Saya kelahiran 62, teman saya itu kalau dihitung sudah banyak yang meninggal. Jadi usia 55-an sudah banyak yang meninggal. Itulah disebut suwita, segera dan tindak. Segera persiapan tindak menuju Allah kalau kita masih punya usia. Suwita berarti tindak karena kita sedang mempersiapkan diri tindak pergi kepada negeri yang abadi, negeri akhirat, negeri yang akan menjadi penentu kita apakah kita itu di kanan atau di kiri. Karena itu di sini Syekh Habib Abdullah Alwi Al-Haddad menyebutkan yang ketiga, wa ahrasuhum alal qurbat. Maka kita orang yang salihin, orang yang ingin dicintai Allah, orang yang ingin berdekatan Allah, orang yang ingin menangis di tengah malam bergurau dengan Allah, orang yang ingin hidupnya hanya untuk Allah, wa ahrasuhum alal qurbat. Maka dia harus orang yang bersemangat dalam perbuatan qurbat, taat kepada Allah. Wa asra'ahum lil khairat. Dan yang keempat, wa asra, mensegerakan. Wa asra'ahum kepada kita semua itu ilal khairat, untuk hanya berbuat yang baik-baik. Para salikin rahimahullah, mengapa kita harus menjaga maksiat? Artinya menjaga untuk tidak melakukan maksiat. Dan ini pertanda pertama. Apakah orang itu betul-betul ingin berdekatan, ingin dikasih Allah? Dilihat saja. Pintunya di sini. Kalau usia seperti kita masih, ya katakan kalau tadi asra'um ilal khairat, kalau ini kita balik asra'ahum ilal ma'asi, ya, kita sedikit-sedikit segera untuk melakukan perbuatan maksiat, itu adalah gerbang, satu gambaran, kemudian di dalamnya itu manusia kaya apa. Melihat kostum, perangai seseorang dilihat dari sini. Apakah dia itu adalah ab'adan nas anil ma'asi? Kita jauh sebagai manusia itu menjauhkan diri dari perbuatan ma'asi, maksiat. Ataukah kita itu wa asra'uhum ilal khairat? Kita itu mensegerakan perbuatan yang baik itu. Nah, kita bisa introspeksi. Apakah usia seperti kita itu masih sangat segera, sangat tertarik untuk melakukan maksiat? Kalau kita pada satu kesimpulan, iya, saya masih ada maksiat. Oh iya, saya masih melakukan perbuatan yang mudarat. Nah, itu early warning. Itu sudah peringatan awal, sebaiknya kita harus segera rem. Cukup. Dunia cukup. Ingin disanjung cukup. Ingin dipuji cukup, nggak perlu. Difitnah silahkan orang menfitnah, nggak usah dibalas. Dibilangin negatif, monggo, nggak usah terpengaruh dengan sikap orang. Karena orang yang berdekat dengan Allah itu hanya ingin didekati, ingin direngkuh. Ya, bahasanya itu wusul ilallah, itu adalah seseorang itu berjumpa dan dalam rengkuhan Allah, dinaungi rahmat Allah. Itulah yang diminta, yang diinginkan orang yang ahlul ibadah, ahlul arifin.
kemarin kan saya sebutkan kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan hanya liya'budun dalam arti syariat. Seseorang makna dibalik liya'budun yang sesungguhnya adalah liya'rifun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'rifun. Untuk makrifatullah. Ya, introspeksi dan mengajak. Umur 40, umur 50 dan mendekati 60 seperti kita itu sudah merasakan makrifat belum? Sudah menikmati makna sholat belum? Sudah menikmati makna merenungkan, menangis, asyik di tengah malam jam 2, jam 3 belum? Nah, ini kunci kedua. Kalau kita masih asyik jam 8, jam 9 malam tidur sampai jam 9 pagi, atau jam 12 baru tidur, tidak sholat malam, subuhnya hilang, Masya Allah. Nah, ini pertanda Anda bukan adalah liya'rif. Ini pertanda kita semua itu bukan ahlul ibadah. Kalau malam itu masih suka mendengkur. Karena itu saya minta aktivis. Berhentilah berdiskusi jam 11, jam 12, jam 1, 2, 3 malam. Berhenti. Berdiskusilah jam 7 sampai jam 10. 3 jam sudah cukup. 10 istirahat. Memang ajarannya seperti itu. Untuk apa? Bersendaguraulah dengan Allah di malam hari. Sholatlah malam dengan beberapa kali sholat berbagai kafiat itu setiap malam. Jangan saya orang yang hebat melek malam, tapi melek malamnya hanya kopi jam 11 sampai nonton bola sampai jam 11 sampai subuh, tapi tidak diisi dengan sholat malam. Jadi orang itu bisa dilihat aja. Dalam usaha seperti itu adalah kita itu adalah abdun nasi anal ma'asi, dan kita itu adalah apakah betul-betul liya'rifun bisa kita lihat. Artinya kalau kita masih seperti itu, masih suka anil ma'asi, bagian dari perilaku maksiat, dengan segala hormat, sebaiknya kita sudah harus menghentikan. Ya, yang kedua adalah kita meningkatkan dari liya'budun ke liya'rifun. Liya'rifun itu caranya, kaifiatnya dengan segala hormat ya harus zikrullah katsiran, dan kaifatnya itu al-makanu wal adabu wa syurutuhu, dan halinnya, situasinya itu ya, yang mengajarkan secara terstruktur ya memang harus torekoh. Kalau tidak ya kita akan menjadi orang liar yang memaknai ibadah itu menurut kita sendiri ya. Oke, saya lanjut. Para salikin rahmatullah, ab'adan nasi anil ma'asi wal mahdirat, jadi menghindari sejauh mungkin dari ma'asi wal mahdurat, hal-hal yang terlarang oleh Allah, itu adalah pintu. Kalau orang itu ada maksiat, noktah, hitam di dadanya, akhirnya dia membiasa aja, mau berbuat jelek, mau jahat itu biasa. Tapi kalau kita sudah kita menjauh dari perbuatan maksiat, maka dengan demikian kita ada the self of denial, ada self denial, menolak dengan sendirian. Jadi jalan sudah malu, ketemu ke tempat tertentu sudah malu, itu sudah self denial. Ada aspek, ada self psikomotorik di dalam diri kita itu yang menolak hal-hal seperti itu. Nah, menjauhkan diri maksiat ya itu bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama adalah zahiran, yang hal-hal yang zahir, dan yang kedua adalah batinan, hal-hal yang bersifat batin. Yang zahir
Ya, dengan segala hormat, kita langkah yang harus kita lakukan adalah menjauhi tempat yang banyak maksiat. Kita tahu bahwa di Urai tempat maksiat itu di mana? Jadi ketika orang-orang suka keluar negeri, katakan di Belanda, gitu ya, ini Pak Konjen dan bapak-bapak sekalian yang biasa keluar negeri, rekreasi yang pertama saya ingin ke situ. Ke situ itu padahal tempat maksiat, walaupun itu wisata. Nah, karena itu saya berharap ya sebaiknya kalau wisata ya wisata syariat, wisata-wisata yang bersifat religi. Ini kan banyak sekarang kan hal-hal yang kita lakukan itu yang syariat, makanannya yang halal food. Ini menjadi bagian dari kehati-hatian kita agar kita itu liya'rifun, untuk bisa menjaga kita itu menjadi orang yang ma'rifatullah, orang yang bermakrifat kepada Allah. Yang pertama, secara zahir, ayo sebaiknya jauhi tempat-tempat yang banyak maksiat. Banyak maksiat itu bisa maksiat mata, bisa maksiat mulut, telinga, kaki. Telinga untuk apa? Dengarin yang jelek-jelek, maksiat mulut, kita bicara yang tidak seperlunya, menyakiti orang semua. Nah, itu bagian dari maksiat. Yang kedua, ya ini dengan segala hormat, ini bukan mendiskreditkan orang per orang. Kalau kita adalah ab'adin nas anil ma'asi, maka otomatis jauhilah olehmu dengan berkawan orang-orang yang ahli maksiat. Orang Jawa kan sudah mengatakan galangan kalah karo golongan. Galangannya yulatu alal fitrah. Manusia itu diciptakan fitrah. Tapi kalau environmentnya, ekologi humanisme, ekologi kemanusiaannya, lingkungannya itu adalah ahli maksiat, ya kira-kira sekuat manusia juga terpengaruh. Awalnya tidak minum, temennya minum sedikit, kedua tambah, sebulan lagi tambah. Nah, ini bagian dari kita harus menjaga, janganlah berkawan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Dan sebaliknya, ya, berkawan itu dengan ahli ibadah, orang yang ahli arifin, orang yang majelis taklim, majelis zikir, majelis untuk suluk, pesantren-pesantren, pasulukan-pasulukan, itu menjadi bagian dari self denial, self early warning, yang kita itu sudah di zona. Kalau kata ilmu yang kita pelajari dulu di S1 itu hubungan internasional, itu buffer zone. Itu adalah zona untuk menangkal, zone buffer, kita ditangkal. Begitu kita sini langsung jangan. Jadi ini bagian dari manusia itu ada unsur lemahnya dan gampang terpengaruh. Itu ciri manusia. Karena kita tahu kita itu lemah, kita itu gampang terpengaruh, terinfluences, ya. Sebaiknya kita jauh dua tadi, jangan berdekatan dengan tempat maksiat, dan yang nomor dua, jangan berkawan dengan orang ahli maksiat. Nah, yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan batinnya. Ya, kalau sudah batin itu, ya dengan segala hormat, ini pengajian ini memang pengajian yang menjemukan ya Bapak Ibu sekalian ya, para salikin. Ini masih muda diajari jangan ahli dunia. Ini masih muda jangan terlalu mengejar dunia. Gimana sih Pak Ali ini? Saya masih suka dunia kok direm aja untuk jangan berdunia.
Jadi yang kedua ini adalah secara batin melakukan apa dan menghindari secara batin itu hubbud dunya. Karena hubbud dunya itu adalah ra'su kulil khati'ah. Jadi yang menyangkut cinta dunia itu adalah ra'su kulil hitah. Ra'sun itu kepala, kulil hitah dari segala yang bersifat maksiat, ya khati'ah. Itu roksunnya, ujungnya, pangkalnya itu adalah hubbud dunya. Nah, hubbud dunya itu secara ringkas ada 3. Yang pertama adalah hubbul mal. Kalau orang itu mendewa-dewakan harta, mendewa-dewakan properti, ya kita punya apa-apa dan sebagainya, itu adalah bagian dari hubbud dunya dan dia adalah hubbul mal. Cirinya itu hubbul mal. Yang dikejar-kejar hubbul mal, wah ini mesti maksiat. Karena mencintai dunia, harta itu bisa menjauhkan diri kita itu dari dekat dengan Allah. Ya. Yang kedua, hubbul jah. Jadi kalau orang ini masih jah, ingin dipuji, ingin mencari kedudukan, harus selalu dihormati, namanya harus disebut dalam momen seremonial, duduknya harus di depan dan ingin dipuji-puji, ini adalah hubbul jah. Dan dia hubungannya adalah hubbud dunya, dan hubbud dunya itu adalah bagian dari ma'asi, yaitu maksiat kepada Allah. Oke. Yang ketiga adalah hubbul riyasah. Jadi hubbul riyasah itu adalah mencintai kepangkatan. Saya harus selalu menjabat. Kalau saya jadi pengurus tidak menjadi pengurus inti dalam satu organisasi, enggak. Kelas saya ini adalah kelas A, kelas VIP, bahkan VVIP. Jadi kalau mengajak saya harus jadi pimpinan. Nah, ini adalah bagian yang saya sebutkan tadi, udah riya. Riya itu adalah pemberontakan terselubung antara manusia dengan sang Khalik, kan kemarin pengajian yang lalu. Jadi orang yang hasad, orang yang riya itu adalah perlawanan secara terang-terangan dan terhubung seorang makhluk kepada Khalik. Gimana? Yang namanya kebesaran itu milik Allah. Loh, Anda kok ingin menjadi dibesar-besarkan? Yang namanya Allah sudah memberikan nikmat pada seseorang. Loh, kamu kok ingin mengerem? Jangan diberikan nikmat itu kepada si A, berikan kepada saya atau orang lain. Karena dia hasad, maka dia itu adalah seorang pemberontak kepada tuannya. Dia adalah seorang hamba yang melawan rajanya. Dia adalah makhluk hamba Allah yang melawan Allah sang Khalik. Jadi dengan demikian, para salikin rahmatullah, kita harus menjauhi maksiat. Yang kedua adalah wa akhwadhum lil faraid wal ma'murat. Jadi adalah kita diminta untuk menjaga semua faraid, yang perintah-perintah yang langsung, wal ma'murat, dan kita diminta untuk selalu melakukan yang dimakmuratkan, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, memang kalau dikaji banyak banget, yaitu namun demikian dari apa yang saya sampaikan tadi, paling tidak 2 pertama, yaitu anil ma'asi wal mahdurat wa aqdalul farati wal mu'marat, itu harus menjadi bagian dari sikap kita.
Para salikin rahimakumullah, demikian yang kita sampaikan. Semoga Allah selalu memberkahi kita semua, memberi rahmat kepada kita semua. Kita saling mendoakan, saya mendoakan kepada para salikin untuk dibukakan pintu rezeki dari manapun juga. Dan yang kedua, semua masalah yang dihadapi keluarga, diri, anak dimudahkan oleh Allah SWT. Dan yang terakhir, kalau ada keluarga sakit, keluarga sedang dirundung kemalangan, moga-moga sakitnya dan masalahnya keluarga kita segera dicabut oleh Allah SWT. Belum kalam, afu minggum, mohon maaf jika apa yang disampaikan ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.